Jadi selama karir saya tuh kayaknya pernah lihat 3 kejadian gitu ya. Orang ngapus data di production. Tapi bukan di tempat saya kerja ya, tapi lebih ke saya ngelihat teman saya gitu ya. Atau ya tempat kerja teman saya gitu ya. Beberapa kali itu saya kayaknya mungkin sampai 3 kali kejadian itu pernah delete datanya di production. Kejadiannya hampir sama, tidak sengaja ya. Ini juga nih kejadian lagi nih. Ini insiden report dari Resign. Resign itu adalah salah satu perusahaan yang lumayan gede juga ya. Jadi sebenarnya ini tuh bukan biasanya insiden yang kayak nggak sengaja ngapus data di production, itu insidennya tuh bukan karena disengaja. Biasanya justru karena nggak sengaja dan biasanya karena human error ya. Nah, ini kita akan belajar nih dari insiden report sekitar tanggal 21 Februari tahun 2024. Jadi masih baru-baru ini ya, masih tahun ini juga. Jadi di sini insiden reportnya nanti linknya teman-teman bisa cek di deskripsi video ya. Nah, ini insiden report, tapi saya summary gitu ya, intinya dia ngederet data dari production. Oke, jadi Februari 2021, Resign experienced an outage that affected all user due to the database migration that went wrong ya. Database migration. Oke, database migration di sini bukan berarti istilahnya itu bukan berarti dia mindahin dari satu database ke database lain, bukan ya, tapi lebih ke kayak schema changes gitu ya. Kita kan biasa kalau bikin database migration contohnya di aplikasi kayak Laravel kah ataupun yang lainnya gitu ya. Itu kan biasanya kita pasti ngelakuin yang namanya tabel changes atau database schema changes ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini kejadian this prevent user from using an API including send email and accessing the dashboard. Jadi gara-gara ini gitu ya, dia itu usernya sampai tidak bisa pakai API-nya, bahkan sampai tidak bisa mengirim email. Sekitar 12 jam, bayangin 12 jam. Si perusahaannya nggak bisa beroperasi ya. The database migration accidentally delete data from production server. We immediately begin the restoration process from a backup, which completed 6 hours later. Jadi setelah dia tahu nih ngedelete data di database, akhirnya dia restore backupnya. Udah pasti nih restore backupnya, dan restore backupnya itu butuh waktu 6 jam. Nah, karena memang restore backup itu tidak semudah copy paste selesai, enggak ya. Restore backup tuh banyak hal yang dilakuin gitu ya. Jadi di sini dibilang bahkan nyampe 6 jam. Unfortunately, ya, sayangnya setelah selesai, we found that it failed to restore the data. So we had to start the restoration process a second time with a different backup. Jadi udah 6 jam backup gitu ya, restore dari backup, ternyata gagal. Nah, ini nih yang sering sekali saya perhatikan. Ada orang, dia tuh backup ya, secara regular kayak tiap berapa jam atau bahkan tiap berapa hari, tapi dia tidak pernah ngelakuin regular restore. Jadi dipikirnya kalau backupnya sukses, ya udah sukses aja gitu ya. Mereka kadang-kadang nggak berpikir kalau kita coba restore, sukses nggak restorenya gitu ya. Jangan-jangan kita tiap hari nge-backup, tahu-tahu pas di restore kosong gitu ya. Kayaknya sempat ada kejadian deh, entah GitLab atau apa gitu ya. Dia tuh nge-backup, taunya ketika ada insiden kayak gini gitu ya, ketika dia restore, ternyata data backupnya itu kosong isinya. Jadi dia cuma dibilangnya berhasil backup, padahal isi backupnya nggak ada gitu ya. Nah, itu kita harus perhatikan juga. Bahkan kayaknya di GitLab ya, kalau nggak salah, itu kejadiannya bahkan beneran database-nya nggak bisa direstore sama sekali. Jadi semua kliennya harus bikin ulang. Untungnya tuh kalau nggak salah tuh dulu bukan data repository ya, tapi lebih ke data wiki ya, dokumentasi. Untungnya gitu ya. Jadi kalaupun nggak bisa di-restore gitu ya, minta maaf ke klien, tapi itu untungnya bukan data source code. Bayangin kalau data source code gitu ya, nggak bisa di-restore. Mau gimana coba? During this time, no API requests were being accepted and no data being stored. Jadi selama proses restore nggak bisa ya, nerima data nggak bisa gitu ya, ngambil data nggak bisa gitu ya. Nah, there was 5 minutes of data loss from ya ini. Jadi kan ketika misalnya restore itu, backup itu kan pasti ada delay ya, antara misalnya backup jam 1, habis itu baru selesai jam 2, nanti backup lagi jam 2, gitu ya. Ternyata backupnya gagal karena keburu datanya dihapus. Itu kan pasti ada delay data ya, 1 jam. 1 jam itu otomatis hilang, nggak bisa di-restore, karena di backupnya pun nggak ada. Nah, tapi ini mungkin udah ngelakuin incremental backup ya, makanya data hilangnya sekitar 5 menit. Ya. Jadi, ya selama 5 menit data customer-nya hilang. We sincerely apologize for the impact and inconvenience because by this outage. We place immense importance on reliability, but this week we fell short of our commitment to you all. Oke, jadi simpelnya ya gitu kejadiannya gitu ya. Jadi selama 12 jam prosesnya. Oke,
kita pengen tahu nih insiden reportnya ya, kenapa sampai bisa kejadian database-nya kehapus ya di production. Oke, ini insidennya ya. Jadi insiden itu bagusnya dijelasin ya waktunya, runutnya. Jadi yang pertama jam 4 gitu ya, database migration started. Jadi mungkin ini kayak migrasi database gitu ya, yang dilakukan secara reguler. Database migration-nya jalan sekitar hampir kurang lebih jam 5-an lah gitu ya. Notice gitu ya, tabelnya ternyata di drop dari production database. Baru sadar nih, setelah jalan 1 menit kemudian baru sadar ternyata mungkin scriptnya ada yang ngedelete data tabel gitu ya dari production. Akhirnya jam 5:01 ya, begin restore database from backup gitu ya. Lalu dia post ke satu space kalau ini lagi ada insiden ya. Kalau kita lihat satu space-nya tiap 30-60 menit sekali itu diupdate ya. Nah ini di sini. Setiap 30-60 menit sekali itu diupdate. Karena ya udah gimana ya, udah terlanjur ke delete juga. Oke, nah lihat nih ya, ini 6 jam. First restoration process complete ya. Nah, realize the first backup failed and start to investigate. Jadi setelah 6 jam capek restore gitu ya. Dan ternyata juga gagal ya. Ya, ini problemnya lagi. Gagal lalu mulai investigasi, menemukan bahwa backup file due to the wrong selection of the backup timestamp. Nah, ini kayaknya panik banget ya, nge-restore sampai timestamp-nya aja salah gitu ya. Jadi, nge-backup file yang salah. Jadi udah capek-capek ya, ternyata nge-restore file yang salah. Lalu increase compute to speed up the restoration. Jadi ya mau nggak mau ya, tadi kan udah ketahuan nih 6 jam gitu ya. Jadi mau nggak mau, biar cepat gitu ya, nggak nyampe 6 jam lagi, naikin spek dari si database-nya gitu ya. Dari 128 GB, 2 kali lipat ya, ke 256 GB. CPU-nya pun dari 32 core ke 64 core, 2 kali lipat ya. Harapannya bisa cepat gitu ya. Begin restore jam 12. Second restore-nya complete-nya jam 17. Jadi berapa ya? 5 jam ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya, 6 ke 5. Cuma beda 1 jam doang. Nah, akhirnya jam 5 API begin receive request, dashboard accessible again, and incident was resolved. Oke, jadi ya jam 5 pagi gitu ya insidennya, dan jam 5 sore baru bisa jalan lagi. Artinya 12 jam downtime. Oke, kita pengen tahu nih, what happened gitu ya. Kok kenapa tiba-tiba dia di sini ngedelete data dari database, dari production gitu ya. While building a feature, we perform a database migration command locally, but it incorrectly point to the production environment. Ini beberapa kejadian teman saya yang ngelakuin hal yang sama, iya. Jadi ini problem ya. Jadi teman saya itu kalau di tempat saya kerja itu saya nggak pernah mau dapat akses production. Jadi kalaupun dikasih saya nggak mau gitu ya. Saya nggak peduli, pokoknya saya nggak mau ngakses production. Sesimpel apa? Karena namanya programmer kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kita nge-running aplikasi di lokal, kita masukin kredensial production kita di aplikasinya. Lalu kita misalnya mau running integration testing. Biasanya di beberapa bagian integration testing kita ngedelete data dulu, bahkan ngedelete tabel gitu ya. Lalu create tabel dari awal lagi. Nah, kayaknya ini kejadiannya sama. Jadi dia itu pakai kredensial production, tapi dia disimpan di laptop lokal dia. Lalu dia mungkin nge-running script, kayak contohnya mau, oke, sebelum gua mau tes di production gitu ya, mau coba running di lokal dulu deh gitu ya. Susah atau gagal nih untuk running database migration-nya. Ternyata dia poinnya ke production gitu ya. Jadi di awalnya mungkin kayak ngedelete dulu tabel, akhirnya kedelete tuh tabelnya. Nah, jadi ya ini ya, dia akhirnya drop tabel di production. Ini pokoknya saya kejadian dulu gitu ya, ada. Dia tuh nge-running unit test gitu ya. Unit testnya ngedrop dulu data dari tabel gitu ya, teman saya itu. Bukan teman saya sebenarnya, tapi lebih ke orang yang lain gitu ya, di tempat teman saya kerja. Dia ngedrop data dari database, integration testnya tuh ngedelete data dari tabel, terus dia running integration test di laptop dia. Ternyata itu connect ke production database. Jadi yang di delete tuh di database production. Itu. Terus yang kedua, kejadiannya di beda perusahaan teman saya lagi, temannya juga, itu nge-running kalau di Laravel tuh kan ada semacam kayak refresh gitu ya, refresh database gitu ya, jadi dibikin dari awal lagi. Nah, dia ngelakuin refresh, tapi ternyata kredensial database-nya tuh pointingnya ke production, jadi nge-refresh production database.
Itu kejadiannya hampir sama kayak gini. Jadi dari laptop itu bisa akses ke production. Oke, jadi the first attempt to restore database 6 jam ya, yang tadi dibilang ya, gagal, ternyata salah backup timestamps-nya. Second-nya backup restore-nya itu 5 jam ya. Dan ternyata sekitar 5 menit data hilang ya, karena mungkin pada waktu nge-delete itu nge-backup-nya ada semacam delta data ya, antara ketika dia nge-delete data sama terakhir backup, delay-nya mungkin kayak 5 menit. Oke, impact-nya apa yang terjadi? Semua user tidak bisa kirim email, tidak bisa pakai API-nya, tidak bisa akses dashboard ya, selama 12 jam gitu ya, selama insiden itu. Untuk data yang di-create ya, selama migration itu sekitar 5 menit gitu ya, itu datanya hilang, karena mungkin tidak ada di backup-nya. Jadi selama 5 menit pas dia nge-running migration itu untuk nge-delete tabel, itu datanya hilang. Oke, stepnya apa nih ya, untuk mencegah insiden ini kejadian lagi. Repopulate data from 5 menit window. Kalau misalnya ketika misalnya kita ada request, habis itu dia log request-nya gitu ya, contohnya dia user ngakses API A dengan data B gitu ya, itu sebenarnya kita bisa populate data secara manual. Itu dulu saya sempat kejadian juga, teman saya, dia tuh nge-alter table, terus database-nya hang di production, karena dia nge-alter table yang tabelnya udah gede gitu ya. Nah, karena tabelnya hang, akhirnya kan di stop prosesnya, ternyata ketika di start lagi database-nya, dia itu nggak mau nyala. Nah, akhirnya karena backup-nya itu 1 jam terakhir, data 1 jam itu hilang. Nah, gimana untuk restore data 1 jam itu, sedangkan backup-nya udah nggak ada? Untungnya, teman saya itu dia nyimpan informasi request yang masuk gitu ya di log aplikasi. Jadi yang dilakukan adalah dia download log aplikasinya, bikin script untuk ngambil data dari log aplikasi untuk masukin ke database. Itu teknik itu bisa juga. Makanya log itu sebenarnya penting ya, untuk mencegah ketika ada insiden data loss kayak gini. Jadi untuk ngebalikin datanya kita bisa buka dari log aplikasi kita ambil gitu ya, mau nggak mau harus bikin aplikasi atau script untuk nge-parsing data log, terus datanya kita masukin manual ke database-nya. Nah, ini untungnya cuma 5 menit ya, 5 menit mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, jadi tinggal diambil dari log, masukin ke database-nya. No accessible user role should have write privilege on production database. Nah ini, jadi harusnya itu kalau misalnya ada kita punya database di production, itu jangan sampai ada developer yang bisa akses gitu ya. Kalaupun ada yang bisa akses, mungkin yang dibolehin cuma DevOps gitu ya. Jadi mungkin kalaupun nanti programmer mau nge-running script di production gitu ya, harusnya nanti jangan dia bisa sendiri, apalagi dari laptop gitu ya. Kalau bisa sih bikin automation gitu ya, yang nanti dilihat bisa dicek sama DevOps gitu ya, atau sama database admin untuk ngecek dia tuh butuh script apa gitu ya, butuh execute script apa. Jadi jangan pernah ngasih kredensial production ke developer gitu ya. Itu parah banget sih. Biasanya kalau saya ngobrol sama teman-teman saya gitu ya, dia lagi konsultasi, pasti hal yang pertama saya lakuin, siapa yang bisa akses production. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang bukan programmer gitu ya, dikasih contohnya orang operation gitu ya, dikasih username password production biar bisa lihat dashboardnya. Itu sebenarnya hal yang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sampai dia nge-delete data itu bahaya. Apalagi kalau dia sampai download data, habis itu disebarin. Itu lebih bahaya lagi. Itu kan jadi kayak pencurian data ya. Jadi pokoknya kalau production itu kalau bisa jangan sampai ada yang bisa akses. Kalaupun ada yang bisa akses, ya dijelasin untuk apa gitu ya. Kalau butuh data sebagian, ya udah siapin aja SQL script-nya, nanti di-execute sama database admin atau DevOps gitu ya. Nanti hasil datanya baru dikasihin, kayak gitu. Improve local development to reduce risk related to database migration gitu ya. Create redundancy to reserve sending function even during a database outage. Increase, ya, dan lain-lain lah. Ini pokoknya improvement yang akan dilakukan si perusahaan recent ini. To our customer, we are deeply sorry that this incident occurred and that is prevented you from delivering your mission critical emails. Oke, teman-teman mungkin nggak usah heran ya kalau ada kejadian seperti ini, karena perusahaan-perusahaan gede pun, sekelas contohnya sebelumnya ada GitLab, itu pernah ngelakuin kesalahan seperti ini. Insidennya hampir mirip gitu ya, nge-delete data dari laptopnya developernya atau programmernya. Nah, apa yang bisa kita ambil ya hikmahnya di sini? Baik lagi, jangan pernah ada yang bisa akses production gitu ya, apalagi dari programmer gitu ya. Bahkan bukan programmer tuh kalau bisa jangan gitu ya. Jadi kalau bisa tuh kayak sebelum kita akses VM production, itu kayak ada satu hub
hub dulu, satu server dulu, kita masuk ke server itu, baru dari situ bisa connect ke database-nya gitu ya. Jadi jangan dari laptop tiba-tiba bisa langsung ke database gitu ya. Itu juga agak bahaya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi jangan heran kalau misalnya ada perusahaan, bahkan perusahaan besar pun dapat insiden yang sama. Oke, nanti kalau ada artikel menarik lagi kita akan coba bahas gitu ya. Oh ya, kalau teman-teman pengen lihat ya artikelnya, jangan lupa lihat di deskripsi sekali lagi.